Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Gia Palupi, NIM 2031902998 dari kelas PGMI. Saya akan menerangkan tentang pengertian persaudaraan. Di sini saya dan teman-teman saya, yaitu Sholawati Fitriana serta Rizi Ahbar Maulani, akan menjelaskan tentang materi hadis tentang persaudaraan dan hadis tentang anak yatim. Berikut materi saya, yaitu pengertian persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam bisa disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah, di mana secara bahasa ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan Islam. Sedangkan secara istilah ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, untuk menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling tolong-menolong, saling pengertian, dan tidak menzolimi harta maupun kehormatan orang lain. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam. Walaupun tumpah darah mereka berjatuhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, setiap individu di umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lain, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Bangunan ini tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada yang rusak. Hal itu menggambarkan umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lain, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Bangunan ini tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada yang rusak. Hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat Islam. Menurut Muhammad Quraisyihab, berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 macam persaudaraan, yaitu yang pertama yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, yang kedua ada ukhuwah fi al-insyaniyah, yang ketiga ada ukhuwah fi al-watoniyah wa al-nasab, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada ukhuwah fi din al-Islam. Nah, sebagai umat Islam, adapun larangan dan kewajiban sebagai umat Islam dalam bersaudara, yaitu yang pertama kita berkewajiban 1. Menjawab salam. Yang kedua, ketika diundang wajib datang atau memenuhinya. Yang ketiga, memberi nasihat ketika diminta. Yang keempat, mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin dan memuji kepada Allah. Nah, yang kelima yaitu menjenguk orang sakit. Adapun larangannya yaitu yang pertama yaitu dilarang memutus hubungan sesama muslim. Yang kedua, dilarang menghina sesama muslim. Yang ketiga, dilarang meremehkan sesama muslim. Dan yang keempat ada dilarang berdusta dan mendustakan antara umat muslim lainnya. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus selalu hidup berdampingan dengan orang lain dan saling membutuhkan. Maka kita harus selalu menjaga rasa persaudaraan agar kita dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persaudaraan merupakan pertalian persahabatan yang serupa dengan hubungan kekeluargaan, sehingga sangat penting untuk kita selalu menjaga tali silaturahmi. Selanjutnya yaitu pengertian yatim piatu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sholawati Fitriana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sekar Yogya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari anak yatim. Nah, kata yatim itu berasal dari kata yud yang berarti tersendiri, permata unik yang tidak ada tandingannya. Yatim juga berarti seseorang yang terpisah dari ayahnya atau ditinggal mati dan dalam keadaan belum dewasa atau belum balik. Ia dinamakan demikian karena ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya ataupun
mengulurkan tangan atau bantuan kepadanya. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan anak yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dunia dan belum balik atau belum dewasa, baik ia kaya ataupun miskin, baik dia laki-laki maupun perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya itu disebut dengan yatim piatu. Namun istilah ini hanya berlaku di Indonesia saja, sedangkan dalam literatur fikih klasik dikenal dengan yatim saja. Ada sebagian ulama yang memahami kata yatim pada ayat ke-6 dari surat Ad-Duha sebagai orang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya. Menurut mereka, Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik sehingga wajar jika beliau dinamai yatim. Pendapat di atas itu jelas tidak sejalan dengan penggunaan Al-Quran terhadap kata yatim yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran menggunakan kata ini itu dalam konteks kemiskinan dan juga kepapaan, seperti yang telah dijelaskan antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ayat 176, dan juga ayat 215. Kemudian surat Al-Nisa ayat 7 dan juga ayat 35 dan sebagainya. Yatim itu digambarkan sebagai seorang yang mengalami penganiayaan dan juga perampasan hartanya. Antara lain terdapat pada surat Al-Nisa ayat 10, kemudian pada surat Al-An'am ayat 102 dan juga pada surat Al-Isra ayat 34. Ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah. Karena itu, uraian-uraian pada periode Mekah sangat esensial dan sangat penting untuk diperhatikan. Dalam periode Mekah, uraian tentang yatim itu ditemukan dalam 7 surah. Nah, dari uraian-uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa anak yatim itu merupakan seseorang anak yang belum dewasa atau yang ditinggalkan mati oleh ayahnya, di mana ia itu belum mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang dapat menjamin masa depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tentang persaudaraan. An Abni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslimi la yatimuhu wa la yahiduluhu wa la yuslimuh. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Teman-temanku sekalian, selain hadis di atas, terdapat juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang persaudaraan, di mana innamal mu'minu ihwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Teman-temanku sekalian, setelah kita mendengar hadis dan ayat Al-Quran tersebut, apa hikmah yang dapat kita petik? Hikmah yang dapat kita petik yaitu kita sesama umat Islam harus mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat Islam. Dengan cara apa? Seperti dengan cara zakat, kurban, kemudian sholat berjamaah, dan lain-lain. Karena pada hakikatnya persaudaraan dalam Islam adalah saling memperhatikan, dalam artian saling memahami, saling mengerti, saling membantu, dan membela terhadap umat Islam yang lainnya. Karena umat Islam itu adalah satu tubuh, di mana jika ada umat Islam lain yang merasa kesakitan, maka umat Islam lain juga akan merasakan kesakitan. Dan di mana jika ada umat Islam yang lain merasa bahagia, maka umat Islam yang lain juga akan merasa bahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis mencintai anak yatim. Seperti yang kita ketahui bahwa anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayah kandungnya sebelum ia balik. Islam memberikan perhatian terhadap mereka secara khusus. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu memotivasi umat Islam untuk senantiasa mencintai anak yatim.
Seperti sabda Rasulullah an Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakadan wa asyara bi subabati wal wusqa. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-temanku sekalian, di mana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, maka terdapat beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis ini, yaitu yang pertama, orang yang menyantuni anak yatim di dunia ini akan menempati kedudukan yang tinggi di surga dan dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dengan menanggung anak yatim, yaitu dengan mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya seperti nafkah yang dimana di dalamnya terdapat makan dan minum, pakaian, mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang benar, maka insya Allah akan bersama Rasulullah kelak di surga. Oleh karena itu, kita semua harus mencintai anak yatim dan tidak boleh berbuat kasar kepada anak yatim. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.